Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umridu wa waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Nudai yang dirahmati Allah, hari ini Ibu ingin menyampaikan tentang adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas yang tidak hanya bernilai pahala, melainkan disebut-sebut memiliki dampak positif terhadap kesehatan tubuh. Barangkali kita harus mengetahui etika yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran, sehingga aktivitas tersebut dapat melahirkan kekhusyukan yang bermuara kepada kedekatan kita kepada Sang Khalik. Apa saja adab-adab yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Quran? Imam Nawawi secara lengkap menguraikan adab-adab dalam membaca Al-Quran yang tertulis di dalam kitabnya yang berjudul Al-Tibyan. Apa sajakah adab-adab membaca Al-Quran tersebut? Yang pertama, ikhlas dalam membaca Al-Quran dan menghadirkan hati sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membersihkan mulut dengan bersiwak atau sejenisnya. Kemudian yang ketiga, membaca dalam keadaan suci. Kemudian yang keempat, bagi orang yang sedang junub atau haid, diharamkan membaca Al-Quran baik secara keseluruhan atau sebagian, kecuali apabila sebagian itu menjadi wirid atau zikir yang biasanya dibaca setiap hari. Yang kelima, membaca Al-Quran disunahkan di tempat yang suci dan bersih. Misalnya, di masjid atau di tempat-tempat lain yang tidak mengandung najis. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Duduk dengan khusyuk dan tenang, penuh rasa hormat, konsentrasi, dan penghayatan, sembari menundukkan kepala, hati, pikiran, cipta, rasa, dan karsa. Boleh juga membaca Al-Quran sambil berdiri atau berbaring dengan tetap menjaga kesopanan. Kemudian yang ketujuh, mengawali baca Al-Quran dengan membaca doa isti'azah dengan maksud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan, yang dilanjutkan dengan membaca basmalah seraya memohon limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya. Kemudian yang kedelapan, menghadirkan khauf atau rasa takut dan raja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan merenungkan kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran yang berisi tentang siksa, janji, ancaman, dan pahala yang disediakan bagi manusia, yang semuanya akan bermuara pada salah satu dari dua tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga dan neraka. Selanjutnya nomor 9, membaca dengan tartil, yakni perlahan-lahan. Sebab membaca dengan tartil, hati akan lebih membekas di hati daripada membacanya dengan cepat. Kemudian memohon limpahan anugerah Allah apabila membaca ayat-ayat rahmah. Memohon perlindungannya apabila membaca ayat-ayat tentang azab, serta bertasbih kepadanya apabila membaca ayat-ayat yang menerangkan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pengetahuan tentang adab-adab membaca Al-Quran ini menjadi bagian dari kepribadian kita semoga. Akhir kata, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dapat dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.